Setiap ruang, bentuk atap, hingga jalur masuknya dirancang dengan perhitungan yang cermat. Abdi dalam adalah para pelayan setia keraton yang mengabdikan hidupnya. Tim konservator menggunakan teknik khusus untuk membersihkan, memperbaiki, dan menyimpan benda-benda pusaka agar Pernahkah kamu membayangkan bisa masuk ke dalam halaman istana, menyaksikan warisan budaya yang masih hidup, dan merasakan suasana kerajaan yang masih berdetak sampai hari ini? Nah, hari ini saya ajak kamu jalan-jalan ke jantung budaya Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bukan cuma bangunan megah atau pakaian tradisional, tapi ini tempat di mana sejarah, seni, dan filosofi Jawa bersatu dalam satu ruang yang sakral. Di video ini, saya bakal tunjukin langsung apa aja yang bikin keraton itu bukan cuman tempat wisata, tapi pengalaman budaya yang dalam banget. Yuk, kita masuk bareng-bareng ke dalam kehidupan para abdi dalam, jejak Sri Sultan, dan makna dari setiap sudut istana ini. Jangan skip ya, karena ini lebih dari sekadar bangunan tua. Ini jiwanya Jogja. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1755. Tak lama setelah terjadinya Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan penting yang membagi Kesultanan Mataram menjadi dua wilayah, Surakarta dan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I sebagai pendiri dan sultan pertama Yogyakarta, merancang sendiri tata letak keraton dengan filosofi Jawa yang dalam, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Letaknya pun tidak sembarangan. Di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan, membentuk garis imajiner spiritual yang dikenal sebagai poros sumbu filosofi. Sejak saat itu, keraton bukan hanya menjadi pusat pemerintahan dan kediaman raja, tetapi juga simbol peradaban Jawa, tempat hidupnya tradisi, seni, dan nilai luhur yang dijaga hingga hari ini. Dan yang istimewa, keraton ini masih aktif, menjadi saksi sejarah yang terus hidup di tengah perkembangan zaman. Untuk lebih detail, yuk kita dengarkan langsung ulasan dari narasumbernya. Kalau Keraton Jogja berdiri tahun 1756. 1756. Setelah Perjanjian Giyanti. Asalnya dulunya Mataram Islam. Utuh ya. 1756. Ya, setelah itu pada zaman Belanda terjadi Perjanjian Giyanti. Bangunan Keraton Yogyakarta bukan sekadar tempat tinggal raja. Ia adalah perwujudan dari filosofi Jawa yang penuh makna. Setiap ruang, bentuk atap, hingga jalur masuknya dirancang dengan perhitungan yang cermat. Bagian depannya disebut pagelaran, tempat rakyat berkumpul untuk melihat upacara resmi. Masuk lebih dalam, kita akan menemukan bangsal kencono, bangunan megah beratap tumpang, tempat berlangsungnya upacara adat dan pertemuan penting kerajaan. Di sekelilingnya terdapat bangsal-bangsal lain seperti Bangsal Sri Manganti dan Bangsal Trajumas. Masing-masing punya fungsi dan nilai simbolik tersendiri. Uniknya, tiang-tiang penyangga terbuat dari kayu jati utuh dengan ukiran dan warna khas keraton. Hijau, merah, dan emas. Warna yang melambangkan kemakmuran dan keagungan. Di balik megahnya bangunan Keraton Yogyakarta, terdapat kehidupan yang terus berjalan dalam harmoni. Kehidupan para abdi dalam. Abdi dalam adalah para pelayan setia keraton yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga tradisi, budaya, dan tatanan yang diwariskan turun-temurun. Mereka tidak hanya bertugas secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ada yang menjaga museum, merawat pusaka, mempersiapkan upacara adat, hingga melestarikan seni seperti membatik, menari, dan memainkan gamelan. Menariknya,
Pengabdian mereka diselesaikan dengan penuh ketulusan. Mereka bekerja bukan karena upah, tapi karena rasa hormat dan panggilan hati untuk menjaga warisan leluhur. Berpakaian sederhana dengan beskap, blangkon, dan sarung batik, para abdi dalam hadir sebagai penjaga nilai dan waktu. Hidup dalam ritme yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Dan itulah yang membuat Keraton Yogyakarta bukan sekadar tempat bersejarah, tapi juga ruang hidup yang terus bernapas dalam budaya Jawa. Di salah satu ruangan khusus dalam kompleks Museum Keraton Yogyakarta, terdapat koleksi yang sangat unik dan syarat makna, ruangan yang menggambarkan prosesi adat dan warisan busana kerajaan. Di sini, kita bisa melihat replika upacara siraman, tradisi penyucian diri yang biasanya diselesaikan sebelum pernikahan putra atau putri raja. Terdapat patung-patung yang menggambarkan prosesi tersebut, lengkap dengan tata busana dan perlengkapannya. Koleksi busana adat juga ditampilkan dengan sangat anggun. Ada kebaya klasik, beskap, kain batik keraton, dan aksesoris asli yang biasa dikenakan oleh keluarga kerajaan. Di sudut museum, terdapat sumur tua yang dulunya digunakan oleh keluarga keraton untuk keperluan upacara dan kehidupan sehari-hari. Menariknya, terdapat juga kereta kecil yang menyerupai kereta kencana dalam versi mini, serta patung-patung wayang yang menunjukkan kekayaan seni pertunjukan Jawa. Ruangan ini seperti membawa kita ke dalam suasana keraton masa lalu, memperlihatkan bagaimana tradisi dijaga, diwariskan, dan dirayakan dengan penuh penghormatan. Di balik megahnya bangunan dan ritual adat, Keraton Yogyakarta juga menyimpan sebuah ruang yang tak banyak diketahui orang, laboratorium konservasi. Disinilah berbagai koleksi bersejarah, mulai dari kain batik kuno, naskah-naskah tua, hingga busana kebesaran keraton, dirawat dan dijaga agar tetap lestari. Prosesnya sangat teliti. Tim konservator menggunakan teknik khusus untuk membersihkan, memperbaiki, dan menyimpan benda-benda pusaka agar tidak rusak dimakan waktu. Di ruangan ini, kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan modern bertemu dengan warisan budaya. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati, karena setiap helai kain dan setiap goresan tinta punya nilai sejarah yang tak ternilai. Di bagian lain museum, kita akan menemukan koleksi yang memperlihatkan sisi unik dari kehidupan keraton. Sebuah meriam tua berdiri kokoh di sudut ruangan. Peninggalan masa kolonial yang dulunya digunakan sebagai bagian dari pertahanan keraton. Tak jauh dari sana, terdapat beduk besar yang dahulu digunakan untuk penanda waktu salat di dalam lingkungan istana. Dan yang menarik, ada pula radio klasik bergaya Eropa, lengkap dengan bodi kayu dan dial analog, menggambarkan bagaimana pengaruh modern perlahan masuk ke dalam dinding keraton. Kita kemudian berjalan melewati lorong tenang, menuju sebuah ruangan kecil yang menyimpan benda-benda sederhana, namun berkelas, koleksi teh. Di ruangan ini, kita bisa melihat cangkir-cangkir antik, teko porselen, dan perlengkapan minum teh yang digunakan oleh keluarga keraton, menunjukkan bahwa tradisi kesederhanaan dan keanggunan benar-benar dijaga, bahkan dalam hal sehari-hari. Tak jauh dari ruangan ini, ada bangsal sederhana tempat para abdi dalem berkumpul, menjalankan tugas dengan ketulusan dan tata krama yang diwariskan turun-temurun. Saat kaki ini meninggalkan gang kecil di balik keraton, rasanya seperti membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata. Di balik dinding tua dan langkah para abdi dalem, saya belajar. Kadang, yang paling berharga bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan setelahnya. Merasakan pencerahan nilai kebangsaan, nasionalisme,
dan pemahaman asal-usul diri kita sebagai manusia Indonesia, dan jiwa kesederhanaan abdi dalem yang bernilai luhur sebagai penjaga waktu dan sejarah. Jadi kalau video ini nyangkut di benakmu, jangan langsung cari konten lain. Temukan sendiri makna yang tak sempat terekam. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Please subscribe, terus dukung channel Jejak Om Roy, karena jejak yang sejati bukan yang viral, tapi yang tetap tinggal di hati.